konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah kembali menimbulkan kekhawatiran global. Ketegangan geopolitik yang melibatkan beberapa negara di kawasan tersebut bukan hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan regional, tetapi juga mulai memunculkan pertanyaan besar bagi jutaan umat Muslim di seluruh dunia, khususnya yang sedang menantikan ibadah haji. Di Indonesia, perhatian kini tertuju pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, setiap perkembangan situasi di Timur Tengah tentu memiliki dampak langsung terhadap rencana keberangkatan ratusan ribu jemaah Indonesia. Situasi yang belum stabil membuat pemerintah dan berbagai pihak terkait harus mulai memikirkan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Kekhawatiran ini bahkan sudah sampai ke tingkat parlemen. Komisi 8 DPR RI secara terbuka meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai skenario darurat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Tujuannya jelas, yaitu memastikan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi global yang sulit diprediksi. Salah satu skenario yang mulai dibahas bahkan cukup mengejutkan. Jika situasi keamanan benar-benar tidak memungkinkan, ada kemungkinan jemaah haji tidak diberangkatkan. Tentu saja ini merupakan opsi yang sangat ekstrim dan berat untuk dipertimbangkan. Bagi banyak umat Islam, ibadah haji bukan sekadar perjalanan ke luar negeri. Ini adalah panggilan spiritual yang seringkali telah dinanti selama puluhan tahun. Banyak calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, bahkan menunggu antrean sangat lama, demi bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Karena itu, wacana mengenai kemungkinan pembatalan atau penundaan haji langsung menimbulkan perhatian besar. Pertanyaannya kini, sejauh mana konflik di Timur Tengah bisa mempengaruhi penyelenggaraan haji 2026, dan apakah Indonesia benar-benar harus menyiapkan skenario terburuk? Salah satu skenario yang mulai dibahas oleh pemerintah dan DPR adalah kemungkinan paling ekstrim. Jemaah haji Indonesia tidak diberangkatkan sama sekali pada tahun 2026. Opsi ini muncul sebagai langkah antisipasi jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin memburuk dan tidak memungkinkan perjalanan internasional berlangsung dengan aman. Secara prinsip, keselamatan jemaah adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah tentu tidak ingin mengambil risiko jika jalur penerbangan, stabilitas kawasan, atau kondisi keamanan di sekitar Arab Saudi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Dalam kondisi seperti itu, menghentikan sementara keberangkatan jemaah bisa menjadi langkah paling aman. Namun di sisi lain, keputusan ini jelas bukan perkara mudah. Bagi jutaan umat Muslim Indonesia, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat dinantikan. Banyak calon jemaah bahkan harus menunggu antrean hingga belasan atau puluhan tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Ketika kesempatan itu akhirnya tiba, kabar pembatalan tentu akan menjadi pukulan berat secara emosional dan spiritual. Karena itulah, pembatalan keberangkatan haji hanya akan dipertimbangkan sebagai langkah terakhir jika situasi benar-benar darurat. Selain itu, keputusan ini tidak bisa diambil secara sepihak oleh satu lembaga saja. Penetapan kebijakan tersebut harus melalui proses yang panjang, melibatkan presiden, pemerintah, serta persetujuan dari DPR. Artinya, meskipun skenario pembatalan haji sedang dibahas sebagai langkah antisipasi, keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari kondisi keamanan internasional, kesiapan logistik, hingga kepentingan jutaan jemaah yang menanti kesempatan berhaji. Selain skenario paling ekstrim berupa pembatalan total keberangkatan haji, pemerintah juga mempertimbangkan opsi kedua yang dinilai lebih realistis, yaitu tetap memberangkatkan jemaah haji tetapi dengan jumlah yang terbatas. Skenario ini muncul sebagai respons terhadap kemungkinan terganggunya jalur penerbangan internasional akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Seperti diketahui, sebagian besar penerbangan menuju Arab Saudi harus melewati wilayah udara yang berada di sekitar kawasan konflik atau negara-negara yang secara geopolitik sensitif. Jika eskalasi konflik meningkat, beberapa jalur udara bisa saja ditutup demi alasan keamanan. Maskapai penerbangan tentu tidak akan mengambil risiko terbang di wilayah yang berpotensi berbahaya. Akibatnya, pilihan rute penerbangan menjadi semakin terbatas. Ketika rute berkurang,
jumlah penerbangan yang tersedia juga akan ikut menurun. Inilah yang kemudian dapat berdampak langsung pada kapasitas pengangkutan jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mungkin harus melakukan penyesuaian terhadap jumlah jemaah yang diberangkatkan. Artinya, tidak semua jemaah yang sudah dijadwalkan berangkat bisa langsung terbang ke Tanah Suci. Situasi ini tentu tidak mudah, karena antrean haji di Indonesia sudah sangat panjang. Banyak calon jemaah yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat. Jika kuota keberangkatan harus dikurangi karena faktor keamanan dan keterbatasan penerbangan, maka pemerintah harus menyiapkan mekanisme yang transparan dan adil agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat. Inilah tantangan besar dalam penyelenggaraan haji di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan berdampak pada keamanan jalur udara internasional, maka pemerintah harus menyiapkan berbagai alternatif rute penerbangan bagi jemaah haji. Hal ini menjadi perhatian penting karena sebagian besar penerbangan menuju Arab Saudi biasanya melewati wilayah udara yang berada di sekitar kawasan konflik. Komisi 8 DPR RI bahkan sempat mengusulkan kemungkinan pengalihan rute penerbangan agar pesawat yang membawa jemaah haji tidak melintasi wilayah yang berisiko tinggi. Salah satu opsi yang dibahas adalah mengalihkan jalur penerbangan melalui kawasan Afrika. Misalnya, pesawat yang berangkat dari Indonesia bisa mengambil jalur yang lebih jauh dengan menghindari wilayah udara yang rawan konflik, kemudian transit atau melintas di kawasan Afrika sebelum akhirnya menuju Arab Saudi. Pilihan lain yang juga dipertimbangkan adalah rute yang lebih banyak melewati lautan lepas, sehingga pesawat tidak berada terlalu dekat dengan wilayah daratan yang berpotensi menjadi zona konflik. Meskipun secara teknis hal ini memungkinkan, perubahan jalur penerbangan tentu membawa konsekuensi yang tidak kecil. Durasi perjalanan bisa menjadi lebih panjang dari biasanya. Biaya operasional maskapai juga berpotensi meningkat, karena jarak tempuh yang lebih jauh dan kebutuhan bahan bakar yang lebih besar. Selain itu, maskapai juga harus berkoordinasi dengan berbagai otoritas penerbangan internasional untuk mendapatkan izin melintas di wilayah udara negara lain. Semua ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya persoalan ibadah semata, tetapi juga melibatkan perencanaan logistik global yang sangat kompleks. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah, maskapai penerbangan, serta otoritas internasional menjadi kunci agar perjalanan jemaah haji tetap aman meskipun situasi geopolitik dunia sedang tidak menentu. Di tengah meningkatnya kekhawatiran akibat konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebenarnya tetap berjalan sesuai rencana. Melalui pernyataan dari pihak kementerian yang menangani urusan haji dan umrah, disebutkan bahwa sebagian besar tahapan teknis penyelenggaraan sudah diselesaikan jauh hari sebelumnya. Beberapa kontrak penting bahkan telah rampung. Mulai dari penyediaan akomodasi bagi jemaah di Makkah dan Madinah, layanan konsumsi selama berada di Tanah Suci, transportasi darat untuk mobilitas jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk proses keberangkatan dan kepulangan jemaah. Semua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan haji yang melibatkan koordinasi lintas negara dan banyak pihak. Saat ini, prosesnya bahkan sudah memasuki tahap yang cukup krusial, yaitu penerbitan visa bagi calon jemaah haji. Tahap ini biasanya menjadi salah satu indikator bahwa persiapan haji sudah memasuki fase akhir sebelum keberangkatan dimulai. Namun demikian, pemerintah juga tidak menutup mata terhadap situasi global yang dapat berubah sewaktu-waktu. Konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah tentu menjadi faktor yang terus dipantau secara serius. Karena itu, di balik pernyataan bahwa persiapan berjalan normal, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario darurat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara optimisme dan kewaspadaan. Di satu sisi, persiapan teknis tetap dilanjutkan agar jemaah bisa berangkat sesuai rencana. Namun di sisi lain, langkah antisipasi tetap disusun agar pemerintah siap mengambil keputusan cepat jika situasi keamanan di kawasan tersebut berubah secara drastis. Dalam menghadapi kemungkinan krisis pada penyelenggaraan haji tahun 2026, pemerintah Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol. Ada pengalaman besar yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, yaitu ketika dunia dilanda pandemi global COVID-19.
Pada masa itu, hampir seluruh aktivitas internasional mengalami gangguan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2020 menjadi salah satu periode paling sulit dalam sejarah haji modern. Pembatasan perjalanan internasional, kekhawatiran penularan penyakit, serta berbagai kebijakan kesehatan membuat penyelenggaraan haji harus mengalami penyesuaian besar. Banyak negara, termasuk Indonesia, akhirnya menunda keberangkatan jemaahnya demi keselamatan bersama. Keputusan tersebut tentu tidak mudah. Bagi jutaan calon jemaah yang sudah menunggu antrean sangat lama, penundaan keberangkatan menjadi pukulan emosional yang berat. Namun pada saat yang sama, pemerintah harus mempertimbangkan faktor keselamatan, kesehatan, serta tanggung jawab terhadap warganya. Dari pengalaman inilah pemerintah belajar banyak hal. Sistem mitigasi krisis mulai diperkuat, koordinasi lintas kementerian ditingkatkan, dan berbagai skenario darurat mulai disusun lebih matang. Semua ini menjadi bekal penting jika sewaktu-waktu situasi global kembali tidak menentu. Kini, ketika muncul kekhawatiran akibat konflik di kawasan Timur Tengah, pengalaman masa pandemi menjadi referensi penting. Pemerintah memahami bahwa kondisi darurat bisa datang kapan saja dan membutuhkan respons cepat serta keputusan yang terukur. Karena itulah berbagai opsi untuk penyelenggaraan haji 2026 sudah mulai disiapkan sejak sekarang. Tujuannya jelas, agar apapun yang terjadi di masa depan, pemerintah tetap memiliki rencana yang matang untuk melindungi jemaah dan menjaga kelancaran ibadah haji. Situasi konflik di kawasan Timur Tengah ternyata tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Dampaknya bahkan sudah mulai dirasakan oleh sebagian jemaah umrah asal Indonesia yang berada di Arab Saudi. Beberapa dari mereka dilaporkan mengalami kendala saat hendak kembali ke tanah air karena adanya gangguan jadwal penerbangan dan penyesuaian rute di kawasan tersebut. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya langsung bergerak cepat. Tim pemantau dari Kementerian Luar Negeri bersama kantor urusan haji ditempatkan di dua bandara utama di Arab Saudi, yaitu Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Tim ini bahkan bekerja selama 24 jam penuh untuk memastikan para jemaah Indonesia mendapatkan pendampingan dan bantuan yang diperlukan. Bagi jemaah yang terpaksa menunggu lebih lama karena tiket kepulangan belum tersedia, pemerintah berupaya mencarikan solusi sementara. Salah satunya dengan membantu mencarikan penginapan di sekitar bandara, terutama di wilayah Jeddah dan Madinah. Langkah ini penting agar para jemaah tetap memiliki tempat istirahat yang layak sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya. Selain itu, pihak perwakilan Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan maskapai penerbangan dan pihak travel untuk mengupayakan tambahan penerbangan jika memungkinkan. Tujuannya jelas, agar para jemaah yang tertahan dapat segera dipulangkan dengan aman. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa situasi geopolitik global bisa berdampak langsung pada perjalanan ibadah umat. Oleh karena itu, koordinasi yang cepat dan respons yang sigap dari pemerintah menjadi kunci untuk memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah Indonesia di luar negeri. Situasi yang sedang terjadi saat ini kembali mengingatkan kita bahwa ibadah haji, meskipun merupakan kewajiban spiritual bagi umat Islam, tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika dunia internasional. Ketegangan geopolitik, konflik bersenjata, hingga krisis global seperti pandemi bisa berdampak langsung pada penyelenggaraan haji. Apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah hari ini bukan hanya menjadi isu politik regional, tetapi juga bisa mempengaruhi perjalanan jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Bagi calon jemaah haji Indonesia, kabar tentang kemungkinan skenario darurat tentu menimbulkan berbagai perasaan. Ada rasa khawatir, ada juga harapan agar situasi segera membaik sehingga ibadah haji bisa tetap berjalan dengan aman dan lancar. Pemerintah sendiri tampaknya mencoba mengambil sikap realistis dengan menyiapkan berbagai opsi, mulai dari tetap memberangkatkan jemaah dengan mitigasi ketat, membatasi jumlah keberangkatan, hingga kemungkinan paling ekstrim yaitu menunda atau tidak memberangkatkan jemaah jika kondisi keamanan benar-benar tidak memungkinkan. Yang jelas, keselamatan jemaah harus tetap menjadi prioritas utama. Karena ibadah haji bukan hanya soal sampai di tanah suci, tetapi juga tentang memastikan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan kembali ke tanah air dengan selamat. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda,
Apakah pemerintah sebaiknya tetap memberangkatkan jemaah haji 2026 jika konflik di Timur Tengah masih berlangsung, atau justru lebih baik menundanya demi keselamatan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi penting seputar haji dan perkembangan dunia Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.